Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nur Hatimah dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau kesimpulan video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Hal itu tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat model pemilihan khalifah. Tidak lama kemudian, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di Balai Kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Musyawarah tersebut berjalan dengan cukup alot. Karena masing-masing pihak merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam, Abu Bakar kemudian menengahi dengan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih seorang pemimpin yang tidak pernah meminta kekuasaan, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Selain itu, kekhalifahan dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan, peka terhadap masyarakat, dan tidak harta. Dengan kriteria tersebut, umat Islam sepakat memilih Umar bin Khattab. Akan tetapi, Umar bin Khattab menolak dan justru meminta kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Perkataan Umar bin Khattab pun diamini oleh kaum Muhajirin dan Ansor serta seluruh umat Islam. Dengan demikian, Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun, dari tahun 632 sampai 661 Masehi. Dan setiap khalifah mempunyai kebijakan berbeda. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan sangat pesat. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, sistem kehakiman, hizbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara, serta membangun Departemen Pajak dan Tanah atau Diwan Al-Kharj dan Departemen Keuangan atau Diwan Al-Mal. Sedangkan kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Ketiga yaitu Utsman bin Affan dari tahun 644 sampai 655 Masehi. Di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Siprus. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan. Jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya di Bani Umayyah. Pada 655 Masehi, sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib dari tahun 655 sampai 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Talhah
Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan dan meletuslah perang Jamal atau unta, karena Aisyah menunggang unta. Di akhir pemerintahannya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.